إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. Amma ba'd. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucap alhamdulillahirabbil alamin. Salawat beserta salam kita curahkan dan limpahkan kepada junjungan alam yakni habibana wa nabiyina karim Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak lupa kita bersalawat dengan mengucap Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Jemaah Masjid Baitul Muhajirin yang insyaallah Allah menjaga keimanannya, Allah menjaga ibadahnya, Allah menjaga istiqomahannya di hari yang merdeka ini. Mudah-mudahan bukan hanya harinya saja, tapi kitanya juga merdeka dalam menembus hal-hal yang kita inginkan, dalam pencapaian-pencapaian yang kita harapkan. Mudah-mudahan kemerdekaan ini menjadi salah satu. Amin ya rabbal alamin. Jamaah sekalian, insyaallah tadi kita sudah nampak hadir. Sebelum ke Ustaz yang akan menyampaikan, mari kita sama-sama bacakan basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Kepada Ustaz tafadhol masyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada hari ini hari tahun ke-80 Pak ya. Kita alhamdulillah, mudah-mudahan Indonesia ke depan semakin hari semakin baik, semakin maju, dan mudah-mudahan mencapai cita-cita negara Republik Indonesia tahun 19. Dan inginnya bangsa Indonesia itu bukan hanya Indonesia Pak, tapi inginnya itu seluruh dunia merdeka. Dan itu ada di alinea pertamanya bahwa kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa. Oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Itu cita-cita bangsa Indonesia Pak. Makanya setelah hari ini kita merdeka ke 80 tahun ke-80, maka kita sekarang masih mendengar dan masih menyaksikan dengan terang-terangan penjajahan di Palestina. Dan Palestina itu termasuk negara yang paling di antara yang paling awal mengakui kemerdekaan Indonesia. Karenanya bahwa kalau cita-cita kita itu ingin agar dunia ini bebas dari penjajahan, maka kita punya kewajiban untuk membantu kemerdekaan saudara kita di Palestina. Ya selama ini kita beberapa masyarakat Indonesia ya terbodohi oleh media bahwa bangsa Palestina itu teroris, yang cinta damai itu Zionis. Padahal alhamdulillah sekarang dengan media yang terbuka terlihat dengan luar biasa bahwa ternyata yang penjajah, yang teroris, yang penjahat itu adalah Zionis. Dan subhanallahnya pembelaan orang-orang non-muslim itu jauh lebih dahsyat daripada sebagian kaum muslim. Karena mereka masih punya sisi-sisi kemanusiaan. Nah, pada hari ini kita mencoba membahas tentang hakikat kemerdekaan. Kemerdekaan itu apa sih? Pertama saya ingin tanya pada jamaah sekalian, sesungguhnya manusia itu apa sih Pak? Bu? Manusia itu
kita ini atau ada sesuatu yang lain? Oke, sekarang ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan ayahanda kita Nabi Adam alaihissalam. Kemudian seperti dijelaskan dalam surat Al-A'raf, kalau tidak salah ayat 172 ya kalau nggak salah, bahwa Allah Subhanahu wa taala mengambil sumpah, mengambil janji kepada seluruh keturunan Nabi Adam alaihissalam. Seluruhnya. Alastu bi rabbikum? Qalu bala syahidna. Itu kita semua enggak, Pak? Kita ini kan keturunan Nabi Adam ya. Berarti peristiwa yang ada saat itu peristiwa kita semuanya. Seluruh keturunan Nabi Adam diambil sumpahnya oleh Allah. Wahai manusia semuanya, alastu bi rabbikum? Bukankah aku ini Tuhan kalian? Saat itu kita semuanya menjawab, qalu bala syahidna. Benar ya Allah, kami bersaksi bahwa Engkau adalah Tuhan kami. Nah, para ulama menyebutkan yang diambil sumpahnya itu roh kita. Roh kita. Dan saat itu roh kita belum ketemu dengan fisik ini. Nah, setelah waktunya kita terlahir, Allah memproses fisik kita itu dari tanah, dimakan oleh orang tua kita, tentu bukan tanahnya Pak ya, tanaman, terus hewan-hewan, beberapa produk dari bumi ini dimakan oleh orang tua kita, saripatinya kemudian menjadi bahan-bahan diri kita di ayah dan ibu kita, yang kemudian oleh Al-Quran dibahasakan menjadi nutfah. Setelah nutfah berproses menjadi alaqah. Setelah itu berproses menjadi mudghah. Setelah menjadi mudghah kemudian Allah Subhanahu wa taala memerintahkan malaikat untuk meniupkan roh. Artinya roh itu ditiupkan oleh Allah melalui para malaikat kepada tubuh kita, fisik kita yang berproses. Maka terjadilah kehidupan. Jadi kehidupan itu adalah ketika roh bertemu dengan jasad duniawi kita ini. Nanti kalau sudah saatnya Pak, sudah waktunya, dan pasti datang. Terutama bapak-bapak dan ibu-ibu yang usianya sudah 60 tahun. Seperti kayak saya juga Pak, sama. Tidak berarti yang sebelum 60 tahun jauh, enggak juga. Tapi yang 60 tahun itu lebih dekat. Benar Pak ya? Kalau sudah waktunya, nanti kemudian roh itu meninggalkan jasad. Nah, alam kubur nggak ada yang tahu kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Yang ke alam kubur itu rohnya. Yang ke kuburan jasadnya. Nah, kenapa kemudian ada kisah-kisah siksaan di kuburan? Sebetulnya siksaan di kuburan itu dampak dari apa yang dirasakan oleh ruhnya. Kalau fisiknya kembali ke tanah, kecuali beberapa fisik yang Allah jaga karena kesolehan mereka, karena keutamaan mereka dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, atau karena saking jahatnya mereka dijaga juga. Di antaranya Firaun di mumi tapi nggak dimasukkan ke tanah Pak. Di mumi masih ada, tapi mengecil. Yang dulunya gede itu mengecil tubuhnya. Tapi secara mayoritas tubuhnya kembali ke tanah. Rohnya masih ada. Di mana? Di alam barzah, melanjutkan perjalanan. Nanti kalau sudah hari kiamat, dunia dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala, semuanya dihancurkan, maka kemudian manusia dibangkitkan kembali. Yang dibangkitkan apanya, Pak? Bapak-bapak nanti kalau masuk surga, ingin jasad di dunia ini atau jasad yang lain, Pak? Ibu-ibu, nanti kalau di surga ingin jasad yang di dunia ini atau jasad yang lain?
Waduh, kalau nanti jasad yang dipakai yang di dunia ini